Ustadz izin dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu orang kawitannya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan karunia-Nya dan beribu-ribu nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Salah satunya nikmat sehat, nikmat umur, sehingga ibu-ibu dan bapak bisa datang ke tempat ini dalam mengikuti pengajian rutin di Majelis Su'abul Ilmu yang pada kesempatan ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Latif Awaludin MA yang tentunya akan memberikan tausiahnya tentang 4 sikap penyelamat hidup. Jadi untuk itu kepada ibu-ibu kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Untuk itu waktu kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah di pagi menjelang siang kita terus semangat untuk selalu ngaji. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan, sakinah, ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan tentunya mudah-mudahan kita setiap langkah kita jadi kebaikan, jadi kafaroh, penghapus, penggugur dosa dan kesalahan kita. Kajian kita kali ini terkait 4 hadis yang menurut Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan ada 4 hadis yang menjadi sumber kebaikan, sumber akhlak, sumber adab etika dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyebutnya 4 sikap penyelamat hidup. Jadi kalau kita ingin menggambarkan akhlak Rasulullah itu sangat tidak terbatas, sangat luas. Saking agungnya, hebatnya akhlak Rasulullah, maka kata para ulama kita tidak sanggup untuk menulisnya. Pena itu tidak akan pernah habis untuk menggambarkan bagaimana kemuliaan, keagungan akhlak dan pribadi Rasulullah SAW. Namun Imam Malik, sebagaimana diinformasikan oleh Imam Nawawi bahwa ketika beliau di Maghrib di Maroko lagi berkunjung, ada yang bertanya, Abu Muhammad bin Abi Zaid radhiyallahu anhu ya. Saat itu dia mendengar Imam Malik mengatakan puncak etika, puncak adab, puncak akhlak itu bermuara atau terkumpul dari 4 hadis. Jadi kalau kita ingin mensederhanakan bagaimana akhlak Rasulullah, kata Imam Malik, udah kamu amalkan saja 4 hadis.
Hadis itu banyak daripada Al-Quran. Al-Quran kan berapa, Bu? Berapa ayat Quran? 6.660 sekian ayat. Kalau hadis itu ribuan, berapa ratus ribu hadis yang direkam oleh sahabat Nabi, lalu diterima oleh muridnya tabi'in, tabi'in diterima oleh muridnya tabi'ut tabi'in, sampai ke ittiba tabi'ut tabi'in, sampai ke muhorriz atau muhadis. Sampai Imam Malik mencatat menjadi kitab Al-Muwatta, Imam Syafi'i menulis Musnad Imam Syafi'i, Imam Ahmad menulis Musnad Imam Ahmad, dan akhirnya banyak penyusun hadis yang rapih, yang tersusun dengan baik, seperti Imam Bukhari, lalu Imam Muslim. Jadi kalau kita ingin tahu tentang bagaimana Rasulullah, itu ada dalam hadisnya, dalam sunnahnya. Tapi kalau kita ingin meringkas, banyak para ulama mencoba meringkas dari sekian hadis Nabi, apa yang harus kita pegang. Karena kalau kita belajar mungkin nggak akan keburu. Jadi ilmu agama itu sangat luas, Ibu ya. Al-Quran dengan berbagai kitab tafsirnya dan hadis-hadis Nabi. Akhirnya para ahli hadis berusaha menyusun yang simple. Jangan sampai umat Islam itu tidak mengenal hadis Nabi, ucapan Nabi. Misalkan Imam Nawawi menulis kitab Al-Arba'in, 40 hadis. Pernah dengar Ibu ya? Bukunya banyak ya. Kitab Al-Arba'in, 40 hadis. Imam Nawawi memilih ini 40 hadis kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan berusaha sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. 40 hadis. Kalau kita ingin soleh, Imam Nawawi akhirnya menulis, kalau umat Islam ingin soleh, baca aja kitab Riyadus Solihin. Riyad itu artinya taman. Solihin orang-orang soleh. Ini satu jilid Riyadus Solihin. Kalau kita ingin mengkaji hadis-hadis tentang hukum, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis Bulughul Maram. Nah, gitu ya. Nah, kalau Imam Malik, beliau mengatakan, kalau kita ingin meniru akhlak Rasulullah, cukup amalkan 4 hadis. Kalau Imam Nawawi 40 hadis, ini 4 hadis saja. Ya. Hadis yang pertama, ya, agar hidup kita seperti Rasulullah, seperti akhlak Rasulullah. Hadis yang pertama itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa, jangan barang siapanya, itu usum nama. Siapa orang, nah, mana itu siapa orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah ia berbicara, berkata baik. Itu saja. Auliyasmut, atau dia diam. Nah, itu sabda Rasulullah SAW. Riwayat Imam Bukhari. Jadi sikap yang pertama adalah berkata baik dan berperilaku baik. Jadi kata Imam Malik, amalkan saja hadis ini katanya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, sebagaimana Rasulullah tentunya, orang-orang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau perkataannya, pembicaraannya tidak mengandung kebaikan, tidak baik, artinya mengandung dosa, lebih baik diam. Nah, itu pesan Rasulullah SAW. Tapi jangan banyak diam ya, kasihan nanti yang ngobrol. Maksudnya kita boleh berkata apapun sesuai dengan keperluan, yang penting jangan mengandung isi perkataan itu adalah
adu domba, fitnah, gitu. Yang dosa-dosa aja, Bu. Kan banyak ya. Dan Al-Quran juga menegaskan, Bu ya, surat Qaf ayat 18. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu kalimat pun yang diucapkan oleh seseorang melainkan di sisinya, di dekatnya ada malaikat yang mengawasi. Raqib itu mengawasi, atid mencatat. Jadi hati-hati lisan kita ini, apapun yang kita keluar itu ada CCTV Allah. Kalau CCTV Indomaret mah bisa parem ya. Tapi kalau CCTV Allah mah nggak akan parem, teu aya baterena. Dan nanti akan disidangkan di pengadilan akhirat. Nanti akan dibandingkan, di-compare dengan buku catatan amal kita. Ditayangkan. Jadi nanti kita nggak bisa mengelak. Mulut kita tertutup. Nanti kalau mulutnya terbuka pasti kita protes. Karena kita banyak protes biasanya. Ditutup. Yang jadi saksi itu seluruh anggota tubuh kita. Kaki, tangan. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu beriman, udahlah kalau berkata, bertutur yang baik. Kalau tidak mengandung kebaikan, bahkan perkataannya tadi ya mengandung dosa, lebih baik diam. Nah, makanya ada dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab adab etika itu hadis populer. Saya masih ingat hadisnya pendek. As-sumtu hikmatun wa fa'iluhu qalilatun. Diam itu hikmah dan pelakunya sedikit. Kalau di Indonesia mah ada istilah diam itu emas. Tapi kalau presiden diam saja nggak boleh, harus ngomong presiden ya, menteri gitu. Dulu kita punya presiden suka disindir, kok presiden tidak komen? Katanya diam itu emas gitu ya. Nah kembali lagi, kalau kita ingin meniru Rasulullah ya udah, apa yang kita ucapkan harus timbang-timbang dulu. Jangan langsung langsung bicara. Tapi Ustadz dan ibu-ibunya biasanya ngobrol wae, ya silahkan ngobrol, tetapi jangan ada unsur di situ dusta. Yang kedua, namimah, adu domba. Yang ketiga, ghibah, menggunjing orang lain. Yang ketiga, melaknat, nggak boleh. Rasul pernah mengatakan, aku diutus bukan sebagai pelaknat, mencaci maki, itu saja hindari. Banyak bicara harus, apalagi ustadz, guru harus banyak bicara, ngobrol. Ibu juga harus bawel juga ya, lihat anak-anaknya kalau mendidik itu kan. Intinya jangan sampai kita mengatakan itu sesuatu yang mengandung keburukan. Apalagi Al-Quran mengingatkan kepada kita, apa yang kita ucapkan itu akan dicatat, akan dibuktikan nanti. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah memperingatkan, man yadmanali ma baina rihyai wa ma baina rijlai adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya ya ini ya lisan, dan dua kakinya ya, dan di antara dua kakinya kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Antara dua kakinya maksudnya kemaluannya. Artinya memang sumber dosa itu nafsu itu ya, dari mulut itu kan tadi perkataan. Yang kedua makan minum kan dari mulut gitu ya. Sumber penyakit itu kan dari makanan. Rasulullah pernah menyampaikan sumber penyakit itu dari perut, dari asupan. Makanya Rasulullah memberikan teori yang dibuktikan oleh ahli medis,
perut kita itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Ya, kemarin saya sakit pulang umroh, ternyata sakitnya itu lambung, asam lambung, kata dokter, cenah Ustadz sok tuang malamnya, aduh bisa bohong. Ustadz jangan suka makan malam menjelang tidur, nanti ke asam lambung. Jadi kan kena gitu ya, kirain teh apa gitu, memang sakit gitu ya. Jadi memang hidupnya kalau tidak disiplin teratur kan, jadi jangan sampai makan itu menjelang tidur katanya. Kenapa? Nanti kan gak akan kuat, ujungnya ke tenggorokan katanya, yang saya pahami seperti itu. Jangan terlalu makan banyak juga sekarang mah, pilih-pilih makanannya. Pokoknya kemarin teh banyak larangannya gitu kalau ingin sembuh lagi. Walaupun obat satrek, eta dokter nih, kunaonnya dokter kalau ngomongnya pahit gitu ya, tapi udah benar gitu. Ustadz cenah sanajan obat nage satrek, anggal mau cager, lamun Ustadz kieu wae mah, aduh sampai nyeri hati sebut gitu teh. Kalau pola hidupnya nggak dijaga, tetap aja katanya Ustadz. Apalagi ini tensinya tinggi ya. Kalau udah usia 40 ke sana, 50 ke sana, kita harus menjaga dari asupan kita. Jadi kalau Rasulullah bahasanya begitu, saya akan menjamin kamu masuk surga kalau kamu menjaga dua katanya. Apa? Lisan dan yang ada di antara dua kaki. Tolong itu jaga katanya. Kamu akan masuk surga. Kenapa? Karena sumber malapetaka, sumber dosa itu dari dua itu. Nah itu kata Imam Malik, jadi kalau ingin seperti Rasulullah, amalkan 4 hadis aja, jangan banyak-banyak katanya. Tapi dah hiji hadis ke beratnya, berat hiji hadis ke. Teorinya itu jaga perkataan. Kalau perkataan itu mengandung dosa, lebih baik diam. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua, kata Imam Malik ya, kalau kita ingin seperti Rasulullah, tinggalkan sesuatu yang tidak berguna. Tinggalkan kalau waktu kita itu diisi yang tidak ada manfaatnya. Bahasa Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak ada manfaat, tidak ada nilai guna. Tinggalkan. Bu, semua waktu oleh Allah diberi sama bu 24 jam sehari ya. Tidak ada istilahnya kalau presiden waktunya sehari 40 jam, enggak sama. Mau petani, mau guru, mau tukang, mau rakyat, mau pemimpin, tetap sehari itu 24 jam. Dan usia umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60 tahun. Kalau lebih dari 60 tahun berarti bonus. Ya. Tapi yang penting berkah. Walaupun umurnya sedikit tapi amalnya bagus. Ada orang yang umurnya panjang tetapi amalnya jelek, itu rugi. Kita berharap apa? Panjang umur tetapi umurnya apa? Amalnya bagus. Tapi jangan panjang ting, nanti ibu disangka dinosaurus. Mau disebut dinosaurus? Yang hidup ratusan tahun. Iya, saya rencang. Jadi kalau ingin mengikuti Rasulullah, kembali lagi bu ya, kata Imam Malik, amalkan hadis yang kedua, tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, kata seorang ulama, hidup ini dalam mengisi waktu 2 kemungkinan, taat, maksiat, itu saja, sampai begitu ya. Taat berarti jadi pahala, atau maksiat, kamu jadi dosa, pilih yang mana. Jangan sampai kita hidup itu sia-sia. Kalau secara usul fikih ya mengisi waktu itu ada yang wajib. Kita prioritaskan yang wajib. Sholat yang 5 waktu itu wajib. Apalagi yang wajib. Ngaji, cari ilmu itu juga wajib. Prioritaskan tuh. Apalagi ya. Kalau seorang istri tadi hak suami keluarga. Kalau suami bekerja itu wajib. Prioritaskan dulu yang wajib. Baru yang sunnah. Yang sunnahnya apa?
yang prioritas ya. Silaturahim juga wajib, tapi waktunya kan tidak dibatasi kapan, silahkan. Silaturahim juga harus wajib. Yang haram apa? Mengisi waktu yang di situ tentunya melakukan dosa. Yang makruh apa? Yang makruh itu tidur, banyak tidur, apalagi tidur setelah subuh, itu makruh. Tidur setelah asar, itu juga para ulama tidak senang, makruh. Yang sunnah itu tidur setelah zuhur, namanya qailullah. Itu tidurnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan memanage waktunya pada isya langsung tidur. Jadi Rasulullah jarang begadang. Rasulullah begadang itu kalau urusan rakyat baru begadang. Kenapa Rasulullah tidur di awal waktu? Karena bisa bangun tahajud kan gitu. Nah sementara cek anak-anak ibu manajemen waktunya, ya lebih banyak apa? Ada nilainya enggak? Ya. Kalau para ulama, nah misalkan Imam Qurtubi, dia hidupnya itu karena penulis gitu ya. Dia membagi-bagi mana urusan pribadi, mana urusan keluarga, mana urusan pengabdian ke masyarakat, ke umat. Selebihnya dia nulis. Sehari dia nulis kurang lebih minimal 14 halaman sampai 40 halaman sehari. Maka ketika beliau sampai wafat, karya tulisnya banyak. Karena sehari dia menulis. Ya, ke masjid, ngajarnya itu beliau pada duhur ajar, setelah asar dia menulis. Pada maghrib ngajar sampai isya terus tidur gitu, manage waktunya dulu. Kalau sekarang di Arab itu ada fenomena masyarakatnya kok Ustadz santai, tidak terlalu sibuk mencari dunia, memang begitu di sana. Karena mungkin pertama ditakdirkan negara sejahtera, jadi jaminan sosialnya bagus. Kan kalau negara sejahtera ya orang nganggur pun ada jaminan. ID kita mah kan orang nganggur saha nu mele, BLT juga, iya. Jadi kalau di negara sejahtera, welfare state, negara kesejahteraan, yang nganggur itu juga dijamin, gitu ya. Negara ngasih untuk hak hidupnya. Makanya di sana itu kalau punya uang lebih jalan-jalan. Kalau di Indonesia, nah kita kan berbicara realitas ya. Kita jangan mimpi seperti itu, agak berat. Karena orang tadi, kalau orang-orang Arab itu, mereka hidupnya menunggu sholat. Nyantai, we. Kenapa ada duit nusloba tuh, naon itu? Ya, mereka kebutuhannya tidak terlalu seperti kita. Kita kan, orang Indonesia itu pejuang banget lah. Karena dia untuk menghidupi makan perut saja harus banting tulang. Ya. Kalau mereka kan, ngapain gitu, udah sejahtera. Hidupnya itu menunggu sholat aja. Makanya wajar waktu saya di Madinah, di Mekah, waktu daurah, kebetulan tinggal di masjid penduduk. Jadi kalau subuh itu kan di kita mau subuh minimal 15 menit baru udah datang. Di sana mah 3 jam, 2 jam, subuh itu setengah 6, jam 3 itu sudah ada di masjid. Orang tua teh gitu ya, maraca Quran, nyarantai gitu. Oh enak banget ya orang di sini. Saya lihat waktu seminggu di Mekah, di penduduk, di masjid penduduk gitu. Jadi jam setengah 3 itu sudah ramai masjid teh. Nyarantai baca Quran, sholat tahajud gitu ya. Di masjid itu. Nunggu subuh. Pas maghrib jam 5 sudah narongkrong. Oh nyantai bangetnya gitu. Teboga toko mungkin ya. Yang kedua, ada rahasianya Bu, tegaduh cicilan. Jadi orang kan ributnya loba cicilan. Jadi tinggalkan waktu kita sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Pilih mana yang wajib. Bekerja itu wajib, itu hak utamakan. Gitu ya. Kalau kita punya lebih kebebasan finansial sudah cukup, ya udah. Kita cari kegiatan yang sifatnya ada manfaatnya, ya. Kegiatan sosial. Ya, karena masyarakat ini harus diperhatikan. Jadilah aktivis masyarakat. Kenapa saya senang berjamiah? Karena kalau hidup ini tidak berjamiah, sepi, nggak ada teman, nggak ada tantangan. Ya, saya sejak di pesantren jadi ketua RG atau OSIS,
terus di kemahasiswaan jadi aktivis sampai sekarang mengurus di berbagai ormas. Saya senang gitu, dinikmati gitu. Biar waktu saya ada manfaatnya gitu ya. Nah, termasuk mengevaluasi anak-anak kita coba waktunya. Jadi kalau anak kita misalkan kuliah lalu aktif di BEM, nggak apa-apa Bu. Karena di Indonesia itu masyarakatnya kan plural. Kalau tidak ada kecerdasan sosial, dia akan kurang. Jadi di Indonesia itu orang-orang sukses itu kebanyakan ada kecerdasan interpersonal. Ada orang pinter tapi nggak bisa bergaul, itu juga susah. Justru hari ini yang pegang-pegang kepemimpinan Indonesia itu adalah yang punya kecerdasan emosional dan sosial. Lihat aja DPR, ya pemimpin gitu semua aktivitas. Nah, menurut saya itu positif daripada anak-anak kita banyak di depan TV, ya banyak nongkrong teparugu, lebih baik dia banyak beraktivitas. Di situ ada nilai-nilai pendidikan. Itu kata Imam Malik, kalau ingin seperti Rasulullah, yang pertama berkata, bertutur dan bersikap baik. Yang kedua isi waktu, jangan sampai kita mengisi waktu yang tidak ada nilainya, tidak ada nilainya, ibadahnya apalagi ya. Tinggalkan sesuatu yang tidak berguna. Yang ketiga, kata Imam Malik, kalau ingin ya seperti Rasulullah akhlaknya, maka amalkan pesan Rasulullah kepada seorang pemuda sampai 3 kali. Pesan Rasul itu apa? La tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Ustaz, kenapa jangan marah? Kan marah itu tabiat. Jadi kata Ibnu Hajar, ini perlu dijelaskan. Jadi yang dimaksud Rasulullah mengharamkan marah itu adalah marah yang motifnya adalah emosional, ya, marah yang mengakibatkan tercela, marah yang mengakibatkan menimbulkan kerusakan, marah karena menuruti hawa nafsu. Itu tafsiran kata para ulama. Marah itu tabiat, nggak apa-apa. Jadi kalau ambek itu boleh, nu tekeng teh ambek-ambekan gitu. Kalau ambek kan boleh, ya. Anak ibu kan pikir heuleun ambeknya wajar. Tapi yang nggak boleh itu ambekan. Itu yang nggak boleh. Pemarah. Rasul itu pernah marah, pernah. Yaitu ketika ada sahabat Nabi wudunya tidak beres. Jadi wudunya itu tidak sampai mata kaki. Sampai Rasulullah dalam hadis Bukhari wa'a'la sautuh, suaranya sangat tinggi. Wa'ilun lil aqab, celaka, hei, kamu yang wudunya tidak beres. Jadi kalau wudu, lebihkan mata kaki, lebihkan sikutnya sedikit, jangan kurang. Rasul sampai suaranya meninggi, boleh dikatakan agak marah Rasulullah kepada sahabat yang wudunya asal-asalan. Nah, marah di sini boleh, kata para ulama. Yang nggak boleh itu ambekan tepara rugu, tak itu, tidak boleh itu. Yang alasannya hawa nafsu dan merusak. Kita sekarang suka dipertontonkan pemimpin yang suka marah-marah ya. Wah, hade cenah tegas. Hade kumaha? Ambek nate ka rakyat kecil. Cing atuh ka 9 naga, wanita ambek-ambekan. Ayo rakyat kecil melanggar sedikit sampai melak cangkeng ambek-ambekan dipertontonkan. Dia sampai malu ya, itu Pak jangan ini, wah langsung dibikin konten, dia marah, tegas, melak cangkeng ke rakyat kecil. Coba ke 9 naga, wanita, wani itu Yusuf Kala kemari ambek-ambek. Tanahnya diserobot ya Yusuf Kala kemarin kan, dilip oleh itu 9 naga juga sama Lipo gitu kan, sampai dia marah. Berapa hektar itu diserobot tanahnya? Dia marah. Nah, marah di sini mungkin tadi wajar karena ada alasan ya. Tidak boleh itu tadi marah yang nafsu tepalugu gitu ya. Nah, itu Rasul itu jarang marah. Itu saja akhlak Rasulullah kata Imam Malik ya. Berkata baik,
tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, jangan menjadi pemarah gitu ya. Jangan baper, harus matang. Jangan selalu sedikit-sedikit marah, harus menjaga emosi. Nah yang keempat, hadis yang keempat kata Imam Malik, agar kita seperti Rasulullah mencintai sesama mukmin. Hadis ini terkenal, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sehingga dia mencintai saudara mukminnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita mensikapi orang mukmin itu seperti mensikapi diri sendiri. Kalau dia senang, kita ikut senang. Kalau dia sedih, kita ikut sedih. Jangan sampai kamu tidak senang sesuatu yang madorot menimpa saudara kita. Contohnya apa? Hadis ini contohnya ya, misalkan begini, ada cerita nih. Di seseorang, rumahnya itu banyak tikus. Ya. Pastilah keheul anu imana loba beritnya, sepakat tuh ya. Rumah loba berit pasti keheul. Lalu ada saran dari temannya, kalau rumah kamu supaya tikusnya nggak ada, kamu harus ngukut kucing. Kamu harus pelihara kucing, karena memang tikus itu kucing takut sama kucing. Tapi sekarang di Bandung mah dibalik, kucingnya sieun berit negara gede gitu ya. Tapi umumnya insya Allah lah, kucing itu dalam video-video itu, jangankan tikus ya, harimau, beruang di Amerika itu, ketika masuk ke rumah ada bayi kan, lalu ada kucing itu dilawan sama kucing, takut kabur. Mungkin harimau juga malunya dilawan ke budak leutiknya malunya kabur gitu. Jadi kata temennya, kalau kamu ingin tikusnya nggak ada di rumah, pelihara apa? Kucing. Dia akhirnya mau pelihara kucing, beli kucing gitu ya, supaya tikusnya kabur. Tapi dia mikir-mikir, diingetin sama istrinya. Ya, kalau kita pelihara kucing, nanti tikusnya kemana kaburnya? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita pelihara kucing, tikusnya kabur kemana? Kemana coba? Ke tetangganya. Aduh, kalau kabur ke tetangga, atuh kasihan atuh, sarua keneh. Atau solusinya apa? Nah, ini solusinya bagus. Urang kata gawe yuk, meuli naon? Meuli lem berit, meuli racun. Karena tikus itu boleh dibunuh. Binatang yang boleh dibunuh adalah yang membahayakan, ular, tikus. Kalau semut mah jangan, kecuali kapaksa ya, nggak ada solusi, jangan semut. Dulu ada ulama soleh, dia berkunjung ke rumah temennya, pas pulang ada semut di sininya bu. Saking solehna, balik deui, semutnya dipindahkan ke rumah temennya. Soalnya sian jauh ujung indung bapak. Itu saking solehnya begitu ya, cerita ulama sufi gitu. Dia berkunjung ke rumah temennya, pulang-pulang bawa semut, sampai balik deui tah, semutnya disimpan lagi. Jauh deui nggak keluargana gitu ya. Nah kita pun dengan sesama mukmin bisa nggak seperti itu? Jangan nanti kalau kucingnya dipelihara, tikusnya pindah ke tetangga, karunya atuh kan orangnya riweuh loba berit teh, akhirnya dipindahkan ke tetangga kan, nah gitu. Nah itu contoh hadis yang keempat ya. Jadi memang berat sekali kita membangun mahabbah kepada sesama muslim, mukmin, sebagaimana kita mensikap diri sendiri. Nah itu ternyata akhlak Rasulullah. Nah cukup 4 hadis ini dari seorang guru besar, ahli hadis, ahli fikih, ulama yang sangat terkenal, Imam Malik. Jadi hadis ini kan banyak, tadi ya 100.000, terus 4 hadis amal katanya, karena akhlak Rasulullah itu seperti ini. Ya. Nah tentunya dengan 4 hadis ini kita usahakan untuk semaksimal mungkin ya mendekati. Kenapa mahabbah sesama mukmin itu sangat dianjurkan? Karena kekuatan orang beriman itu ada di persaudaraannya. Orang Indonesia dikritik suka bantu Palestina, banyak yang nyinyir itu.
Cing atuh da Indonesia ge mariskin kene mi teu bosen-bosen mere bantuan ka gajah, nggak bisa begitu. Da kita mah dengan mereka bukan masalah kita ini setanah air, bukan. Ini masalah persaudaraan seiman. Imam Qurtubi sampai mengatakan begini ya. Dalam Al-Quran itu kan jelaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Ingat orang mukmin itu bersaudara. Apa tafsir Imam Qurtubi? Fiddin. Persaudaraan di sini adalah persaudaraan dalam agama. Wal hurmah dan kehormatan. La bin nasab, bukan persaudaraan senasa. Kalau kita sangat loyal kepada nasab, suku, itu bisa jadi jahiliyah penyakitnya. Namanya apa? Penyakit kesukuan itu fanatik, ta'assub, asobiah. Kalau kita mah asobiahnya karena fiddin, karena ini saudara dalam seagama. Yang kedua, fil hurmah, dalam kehormatan. Makanya dia mengatakan ukhuwah ad-din asbat min ukhuwah an-nasab. Persaudaraan seagama itu lebih kuat daripada persaudaraan satu darah. Makanya Ustadz Abdurrahman dulu mempopulerkan bahasanya ihwatu iman, saudara seiman. Bisa jadi ibu misalkan punya adik, adiknya Kristen. Kalau di Jawa udah biasa, kakaknya Muslim, adiknya Kristen biasa. Di Jogja mah Bu, alhamdulillah sih di kita mah enggak seperti itu ya. Nah ternyata persaudaraan seagama itu lebih kuat daripada sedekah. Ya ngapain itu walaupun kita satu bangsa tapi arah kiblatnya berbeda, ngapain ya? Karena kita arah kiblatnya sama, maka itu lebih kuat. Dan dia mengatakan maka persaudaraan nasab akan terputus dengan bedanya agama. Makanya kenapa orang tidak boleh mendapat waris, salah satunya murtad, sudah beda agama. Sedangkan persaudaraan karena agama tidaklah terputus dengan berbedanya nasab. Ya. Lihat sahabat Nabi, beda klan, beda suku, sangat kuat persaudaraannya. Kalau ingin tahu pengamalan hadis yang keempat ini siapa? Lihatlah persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Ya. Kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin kaum pendatang, Ansor pribumi, itu disaudarakan dalam ukhuwah Islamiyah sampai kuat. Makanya kenapa kita harus berumah Allah, haji dan umroh? Mudah-mudahan semua harus ke sana, karena itu puncak keislaman seseorang. Rukun Islam yang kelima kan haji dan umroh. Kenapa? Karena di situ bukan kita hanya berkunjung ke rumah Allah, ya, kita berziarah ke kota Nabi, ke makam Rasulullah, kita haji dan umroh. Tapi apa? Disitulah terjadi muktamar umat Islam sedunia. Semua umat Islam berbagai kulit, suku ada di situ. Makanya orang Palestina, orang Tunisia, orang Maroko kalau ketemu Indonesia suka ngeluk tuh. Saya kemarin di Masjid Kuba ada orang Tunisia, hayang dipoto we. Padahal lebih ganteng mereka padahal namanya. Kenapa? Karena Indonesia terkenal, Indonesia itu orang yang baik, ramah, terus filantropinya bagus, dermawan, Indonesia itu. Makanya orang Palestina mah kayak Indonesia I love you lah. Gitu ya. I love you karena memang tidak pernah bosan memperhatikan mereka. Ya. Dan harus diakui kemarin terjadi perdamaian itu kan salah satu efek apa? Presiden Prabowo di PBB, wah, wani tarik sampai Donald Trump geeraeun kan. Yang damai gitu kan. Jadi Palestina itu harus diselesaikan, tidak bisa oleh mereka. Jadi orang gajah, orang presiden itu nggak bisa oleh siapa? Oleh masyarakat dunia. Apalagi kita yang seagama. Dan alhamdulillah semua presiden Indonesia itu konsisten pembelaannya terhadap Palestina, apalagi Prabowo. Dia diam-diam ya menerima, mensekolahkan orang-orang Palestina di Indonesia, di Universitas Pertahanan. Ya. Jadi salah satu harus objektif ya, presiden kita itu salah satu yang positifnya adalah urusan Palestina sangat aktif. Yang kedua, karena dia silaturahimnya bagus, oleh MBS, oleh Raja Salman dikasih apa coba? Indonesia dikasih
tanah untuk perkampungan haji sedang dibangun sekarang. Padahal presiden sebelumnya susah, tapi ku Prabowo mah eleh. Akhirnya raja itu sampai merubah undang-undang aturan karena nggak boleh tanah di sekitar itu untuk orang negara lain itu nggak boleh, tapi untuk Indonesia spesial dihibahkan. Nah, itulah pentingnya persaudaraan itu ya. Kadang-kadang kita juga butuh pemimpin yang begitu gitu ya, yang bisa merangkul semua ya. Nah itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. 4 hadis ini kita amalkan. Kata Imam Malik, cukup dengan 4 hadis ini kita Rasulullah. Ibu, jadi kita ingatkan, saya mengingatkan kembali bahwa yang 4 hadis itu yaitu yang pertama, Saya mohon penjelasan mengenai mencintai sesama mukmin sehubungan dengan saudara gitu ya, dengan saudara. Ya. Nah, bagaimana praktiknya kita mencintai saudara kita, tapi kami perhatikan beliau itu orangnya usahanya kalau di kasarnya mah malas gitu, pemalas gitu. Nah, bagaimana mencintai saudara yang seperti itu? Jadi kalau kami perhatikan kalau dibantu terus, ya seperti keenakan, Ustadz, tidak ada usahanya untuk merubah nasib. Jadi sepertinya ingin didonasi terus oleh saudaranya, gitu. Rekan bagaimana, apakah dosa atau tidak? Terima kasih. Langsung aja ya. Jadi ada keterangan lain, al-hubulillah wal buglulillah. Kita mencintai itu karena Allah. Jadi ukurannya harus objektif ya. Kita mencintai dia itu karena soleh, dia baik, saya senang gitu. Saya benci kepada dia itu karena dia ngajak maksiat wae gitu. Itu maksudnya ya. Kalau kita melihat saudara kita misalkan ada yang tidak disenangi, harus objektif. Apa alasannya? Bukan karena nafsu tadi ya. Oh alasannya tadi malas, ya bolehlah kita tidak senang. Karena Allah kan. Teori perubahan itu 3. Pertama, orang itu berubah kecuali berubah itu dari dirinya sendiri. Itu teori yang pertama. Sakuat-kuatnya ibu ngadorong supaya dia berubah susah. Kalau dianya tidak mau berusaha merubah. Ya. Tapi perubahan dari dia itu bisa jadi inspirasi dari kita. Kita amat hanya sebatas dakwah, menyampaikan, merubah, mengajak. Ya. Urusan hidayah, dia membuka hati dan tidak kan urusan dia dapat hidayah Allah atau tidak. Yang kedua, Bu, teori perubahan itu harus mulai dari dirinya sendiri. Yang kedua, perubahan itu harus mulai dari yang kecil. Kadang-kadang kita itu juga terlalu apa ya? Dia budak teh keresep kulit, tong langsung dikerem, dikuncian, jangan. Dialog dulu. Tolong atuh main teh jangan terlalu lama-lama nusok ka gunung mah, ting atuh ka gunung teh sampai saminggu atuh mamah teh hariwa. Atau sehari aja. Itu kan perubahan itu yang sedikit-sedikit, kecil-kecil. Kalau anak kita ingin beres-beres rumah, jangan langsung dititah nyeseh. Abruk-abruk atuh rewaseun budak. Atuh teh coba cuci yang baju sendiri, kaos kakinya dulu gitu ya. Hok mendidik itu sedikit demi sedikit. Perubahan itu bertahap gitu ya. Yang ketiga, kunci perubahan itu mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil. Yang ketiga apa? Mulai dari sekarang. Maksudnya ya jangan ditunggu-tunggu. Hok langsung ya. Yang 3 itu yang berat. Mulai dari sekarang. Biasanya orang suka menunda-nunda kan. Nah, kalau suasana orang malas itu memang semua juga nggak senang ya orang tua mah.
Yang parah itu ada malas ibadah. Nah itu namanya futur. Futur itu suasana orang ketika dia galau ka masjid di hoream, sholat ke hoream. Futur. Futur itu dimana orang malas untuk berbuat baik, ibadah. Berpose itu malas. Itu namanya futur. Kalau orang malas untuk bekerja, nah itu urusan duniawi, namanya pemalas. Kalau urusan akhirat, malas namanya futur. Bahaya. Juga tadi sholat malas, ya ngaji malas, mun puasa hare-hare, lebaran diajak silaturahim, mau nggak kah di kamar wae, nah itu futur. Urusan akhirat dia malas. Ini mah urusan dunia tadi, kahayang teh dia itu bekerja aktif, punya inisiatif apa gitu ya. Nah itu pun sama penyakit juga, ya. Dan Rasulullah itu membenci, Islam pun anti, yang malas-malas itu anti gitu. Bagaimana cara merubahnya? Ya tadi dirinya harus ada perubahan, ya. Yang kedua tadi pelan-pelan, ya. Yang ketiga juga kita harus mulai dari ya jangan ditunda, kita harus aktif. Kalau butuh mediator kan ada orang yang punya masalah di keluarga, oleh keluarga akan selesai. Kita butuh mediator, ya kita panggil psikiater gitu ya, atau ustadz yang bisa ngobrol gimana. Jangan dilama-lamakan juga kalau ingin ada perubahan. Jadi ibu sudah betul ya, kalau ada orang yang malas kehel gitu. Cuman kita pun tidak bisa merubah 100%. Di situ ada ya ada proses gitu ya. Dan terakhir jangan pernah bosan untuk berdoa. Bisa jadi dia berubah itu setelah ada kejadian, ada hikmah, ada waktu tertentu gitu ya. Nah itu harus, yang penting kitanya aja Bu ya. Kita benci karena Allah, cinta pun karena Allah. Biar kita membenci jadi ibadah. Kalau membencinya nafsu kan nggak boleh kata Rasulullah. Tapi kalau bencinya karena Allah, misalkan di depan ada judi online, ada minum keras, ya kita mah harus benci atuh, tong diam. Ah baik antepkeun we yang tong ngaganggu orang, jangan. Kita harus tidak senang karena Allah, karena itu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Tetapi langkah-langkahnya sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita nggak punya kekuasaan, jangan ngajak perang. Kayak orang di perang. Laporkan ya ke polisi gitu ya. Jangan sampai tidak ada pelaporan, di depan ada maksiat, masyarakat diam aja, tidak ada usaha untuk merubah, itu yang bahaya. Kalau ibu sudah ada berusaha, yang penting caranya, timing. Ustaz, tadi berbicara masalah apa namanya dosa lah Ustaz ya. Jangan apa tadi tuh yang pertama tuh Bu, lebih baik diam daripada tidak bermanfaat. Berbicara baik atau diam gitu ya. Itu kan kadang-kadang dalam lingkungan itu suka spontanitas Ustaz ya. Tidak sengaja mau gibah misalkan, tapi kadang-kadang kita itu suka terbawa. Iya itu. Nah, saya mau tanya gini Ustaz, dosa itu kan ada dosa besar atau kecil, sengaja atau tidak disengaja, dan dosa yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Nah saya mau tanya, kalau dosa yang tersembunyi itu termasuk sama malaikat catat juga enggak Ustaz? Enggak. Jadi dulu ceritanya ada ayat Quran, Allah Maha tahu apa yang kamu sembunyikan. Lalu sahabat kaget, takut kalau ada pikiran negatif jadi dosa. Dulu mah iya. Tapi akhirnya Rasulullah mendapat kabar gembira, tidak. Jadi Rahman Rahim Allah kepada kita, kalau kita niat jahat belum terwujud, belum disebut sebuah catatan dosa. Tapi kalau sudah terlaksana baru satu dosa gitu ya. Tergantung jenis dosanya. Kalau dosanya besar kan ada peringkatannya. Jadi selama di dalam hati mah belum diwujudkan, itu belum jadi dosa. Tapi kalau niatnya baik, belum terwujud, itu sudah dapat
pahala. Nah itu hebatnya Rahman Rahim Allah. Jadi kalau kita tadinya saya teh pingin ngasih ke seorang gitu ya, saudara gitu kan. Niat mah tos kuat itu setahun gitunya, tapi can wujud baik itu sudah dapat pahala. Tapi kalau yang negatif mah tidak akan dicatat kecuali sudah diwujudkan ya. Nah, itu yang saya ketahui. Makanya dalam teori pidana, apa itu kejahatan? Kejahatan itu ada dua unsur. Ada niat, ada kesempatan. Ada niat, dek mau ke jambu, udah anu gaduh bumi, nah ayak keleh, jadi kan terjadi. Gak akan terjadi kejahatan. Ya. Ada orang melakukan kejahatan tapi tidak niat, kepaksa, itu ada pemaafan. Kan? Dalam Islam itu namanya ikrah. Dalam suasana keterpaksaan itu bisa dimaafkan. Yang bahaya itu sudah niat lalu diwujudkan. Gitu ya. Niat jahat. Tapi niat jahat belum diwujudkan itu tidak disebut sebagai pahala. Tapi lebih baik banyaklah niat-niat yang positif. Karena itu akan mendapatkan pahala. Ya. Itu Bu yang saya ketahui ya. Itu saja cukup. Alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan